Kasus ribuan anak yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis MBG di sekolah kembali menjadi sorotan. Kejadian ini bukan akibat alergi makanan, melainkan keracunan massal. Jika alergi sifatnya individual hanya muncul pada 1 atau 2 anak, tapi bila terjadi serentak dan massal setelah konsumsi makanan yang sama, itu jelas keracunan makanan. Keracunan makanan dapat terjadi saat seseorang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi virus, parasit, atau bakteri. Keracunan makanan dapat dialami oleh semua orang, namun anak-anak dan bayi lebih rentan mengalami dampak berbahaya akibat kondisi ini. Efek atau gejala keracunan makanan dapat muncul beberapa saat setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, namun bisa juga beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian. Ada beberapa gejala umum dari keracunan makanan yang perlu diketahui. Tubuh terasa lemah, kurang nafsu makan, mual dan muntah, sakit atau kram perut maupun perut kencang, diare, demam, sakit kepala. Pada kasus yang lebih parah, gejala yang dapat muncul adalah diare dan muntah yang parah. Demam lebih dari 39 derajat Celcius, sulit untuk bicara dan terdapat darah dalam urin atau hematuria. Bagaimana cara mengatasinya? Keracunan makanan umumnya dapat sembuh sendirinya setelah beberapa hari. Hanya saja penting untuk mencukupi kebutuhan cairan agar tidak mengalami dehidrasi. Bisa minum air putih, air kelapa, Oralit, atau minuman isotonik untuk menggantikan cairan yang hilang akibat diare dan muntah. Selain itu, beberapa cara dapat dilakukan untuk meredakan gejala keracunan makanan. Konsumsi makanan ringan dan rendah lemak seperti nasi, sop bening, sereal, roti, dan pisang. Hindari konsumsi makanan pedas. Hindari konsumsi minuman beralkohol dan kafein seperti kopi dan soda. Istirahat dan tidur yang cukup. Tidak dipungkiri jika program MBG memiliki niat baik, tetapi keamanan pangan harus benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan kejadian luar biasa, keracunan. Beberapa upaya pencegahan keracunan makanan yang bisa dilakukan melalui cuci tangan dengan benar menggunakan sabun, menjaga kebersihan alat masak dan peralatan makan, memisahkan makanan mentah dan matang, memasak dengan suhu yang tepat, ayam minimal 74 derajat Celcius, daging 71 derajat Celcius, telur sapi kuning padat. Menyimpan makanan dengan wadah tertutup dan tidak dibiarkan lama di suhu ruang, menghindari makanan kadaluarsa atau yang sudah berubah warna, bau, dan teksturnya. Makanan sehat untuk anak bukan hanya soal kandungan gizi, tetapi juga keamanan pangan dari dapur hingga meja makan. Program makanan bergizi gratis harus tetap berjalan, tapi jangan lupa aspek higienitas dan keamanan pangan. Itu kunci agar tujuan baiknya benar-benar tercapai.